Cari saja bimbang semua bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Misi Dwi Suryani dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Dan kali ini kita akan bahas komunikasi eksternal dalam organisasi. Apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi dilakukan dan siapa yang punya peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan. Keberhasilan lembaga atau perusahaan untuk melakukan atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari materi, tetapi material sekaligus. Karena apa yang namanya komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak, lembaga atau perusahaan di luar organisasi. Kita termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang justru menjadi market utama dalam lembaga atau perusahaan kita. Pertanyaannya pertama, yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru ini juga diindikasikan sebagai strategi yang dilakukan atau yang dilaksanakan, yang dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, tempat kita bertugas. Nah, komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dimaknain sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua klien, berarti semua mereka yang terlibat, yang statusnya itu di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal ini sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Dan selain hanya sebagai hubungan timbal balik yang jelas, hubungan timbal balik yang jelas, peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai jalur yang diharapkan atau yang menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Nah, begitu. Apa organisasi mampu melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian kelayak terhadap keberadaan organisasi tersebut? Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat kelayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan mereka. Mereka akan merasa memiliki keterlibatan, sehingga terciptanya hubungan timbal balik, hubungan baik antara organisasi dengan mereka para kelayak di luar organisasi kita. Tujuannya dilakukan strategi atau komunikasi eksternal itu yaitu tujuannya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan.
Hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula. Sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Nah, nanti kita akan lihat apa saja bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi, sebuah lembaga, ataupun perusahaan. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari perusahaan atau organisasi atau lembaga, karena demikian yang namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran. Meski komunikasi eksternal adalah sebuah simbol strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran. Pada umumnya, kalau kita boleh tarik garis merahnya adalah strategi ini atau komunikasi eksternal khususnya pada penyampaian nilai suatu produk kepada orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan termasuk klien, masyarakat umumnya, dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan berubah untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya kenapa? Selain untuk mereka meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka. Bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang berada di luar organisasi, yang mau terlibat secara langsung ataupun tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak, yang jelas mereka memiliki satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu, melalui strategi sebenarnya perusahaan, melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita atau untuk berkembangnya lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Berkembang atau tidaknya sebuah organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebatnya komunikasi atau terbentuknya atau terbinanya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi kita. Apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan kepada klien atau pelanggan, bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat. Pada umumnya, inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu di antara sekian banyak jenis itu merupakan komunikasi eksternal yang pernah Anda lakukan, pernah Anda dengar, pernah Anda lihat, atau disinyalir. Ternyata akhirnya Anda mengetahui bahwa inilah bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dilakukan atau bisa dipilih. Beberapa di antaranya kita coba bahas. Misalnya yang pertama adalah jenisnya itu bisa website perusahaan atau lembaga. Yang jelas website ya sering kali diidentik dengan medium atau media untuk memproduksikan suatu produk. Akan tetapi di balik itu yang namanya website itu jadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi itu memang secara sadar didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka, tetapi dalam jangkauan yang begitu panjang melalui website, semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Nah, di dalam website kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan-kelebihan produk jasa, segala sesuatu yang baik yang harusnya memang kita promosikan, kita publik untuk membentuk bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga. Dan dalam konteks publik,
Release sign ini menjadi alat bagi si public resign of resign, tapi secara umum dalam konteks komunikasi ini bagi lembaga atau perusahaan dimanapun website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa memanfaatkan memang skalanya lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait produk jasa dan membangun relasi ataupun baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Bentuk lainnya dari komunikasi eksternal ini adalah majalah. Majalah perusahaan artinya memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga. Meski memang tidak semua perusahaan punya majalah, tapi yang jelas majalah adalah satu media dalam konteks media cetak tentu saja yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar. Sehingga ini cukup krusial, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Nah, dalam satu organisasi atau perusahaan, peran dari media massa, khususnya majalah perusahaan dari media massa, ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Nah, kemudian kolom-kolom majalah dari yang kita desain bisa diisi dengan berbagai macam rubrik, misalnya visi organisasi, rencana kegiatan organisasi, berbagai program, berbagai kegiatan yang notabene itu sebenarnya mengangkat harkat dari lembaga kita. Ada juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai eksternal komunikasi satu lembaga, yaitu lebih menarik full warna, bisa tahan lama dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga, dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan dengan media lain. Namun kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan memang dituntun untuk memiliki budget yang lebih cukup untuk mencetak majalah secara berkala, karena biaya produksi untuk satu majalah memang tidak kecil, dan majalah dicetak bukan hanya satu. Dalam jumlah yang relatif kecil, justru semakin sedikit dicetak semakin banyak biayanya, semakin besar biayanya. Makanya memang salah satu kendala yang dialami oleh lembaga ketika menjadikan ini sebagai salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu tadi terkait dengan budget yang lebih besar. Jenis yang berikutnya adalah press release atau media release. Press release itu dimuat dalam majalah yang bisa, namun majalah tidak terlalu memuat press release ini. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, press release itu berita, satu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak, bisa apapun bentuknya, dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, melalui media cetak, termasuk majalah, media online, dan lain sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik, oleh khalayak, dan biasanya press release fokusnya pada satu berita penting, sehingga berita dalam press release lebih mudah untuk diingat oleh para klien atau publik atau para klien kita. Contohnya berita yang dapat disampaikan melalui press release itu berita pencapaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini, produk, dan lain sebagainya. Fokus pada satu titik yang ingin dipublik, yang ingin dipromosikan melalui media rilis tadi. Berikutnya brosur. Brosur barangkali juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal. Salah satu jenis, atau begitu juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dan yang lain, dan isi dari brosur biasanya langsung menjurus ke satu titik yang salah satu, sehingga khalayak dapat memahami secara umum dalam sekali baca.
Dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tapi itu tadi kekurangannya adalah gampang dilupakan, gampang dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca atau menerima dari brosur tersebut. Kalau poster hasilnya mungkin lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik yang mampu mengundang khalayak untuk memahami maksud dan isi poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar sebenarnya. Jadi mesti didesain dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda barangkali sebagai penanggung jawab atau pimpinan lembaga atau perusahaan apa saja itu. Konferensi versal juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan salah satu hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers ini adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang lain. Dan biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan dipilih oleh lembaga atau perusahaan, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berarti mereka-mereka yang menjadi narasumber adalah mereka yang dipersiapkan, yang dipilih sebagai orang yang paling tahu dengan masalah, dengan perusahaan, dengan produk yang akan dicari oleh para jurnalis tadi. Berbagai macam jawaban-jawaban. Jadi kalau mereka yang terpilih untuk menjadi narasumber adalah orang yang tidak tahu dengan perusahaan, ini menjadi satu masalah besar. Satu masalah besar, dan organisasi menggunakan konversi fresh biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya. Ini juga menjadi salah satu pilihan dan bermanfaat untuk semua pihak, baik narasumber maupun jurnalis, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara jurnalis atau media tempat ruang kita memanfaatkan berita-berita yang baru untuk dirilis, termasuk dengan para juru tulisnya atau jurnalis tersebut untuk tablis berita yang kita inginkan. Sehingga ada satu kesempatan yang sama ketika hubungan baik itu kebangun. Dan itu adalah komunikasi eksternal. Dan banyak lain contohnya. Kadang-kadang hal sederhana juga merupakan bentuk lain dari komunikasi eksternal yang kadang-kadang tidak kita duga, misalnya bakti sosial. Ternyata bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat di sekitar perusahaan berada. Apalagi misalnya pameran. Pameran juga bentuk dari komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk memperkenalkan barang-barang produk atau segala sesuatu yang ada di perusahaan untuk dikenali, untuk gambarkan, untuk disentuh atau dirasakan langsung oleh masyarakat atau khalayak di luar organisasi. Live event. Nah, ini juga kalau untuk kondisi sekarang itu lebih jauh banyak dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan-perusahaan besar. Live event lebih menarik, lebih hidup, lebih punya nyawa karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang sebenarnya kita bisa jadikan sebagai target market. Nah, live event ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan, berbagai acara, berbagai program yang sudah kita desain dengan rangka menyampaikan informasi tertentu terkait dengan produk, tentang perusahaan, tentang ihwal apapun yang ingin kita publish, yang ingin kita perkenalkan kepada khalayak. Nah, jadi banyak media sosial, begitu banyak, dan itu merupakan bentuk atau jenis dari komunikasi eksternal. Jadi, apapun kadang-kadang ketika kita punya sumber-sumber bacaan lain, silahkan ketika isinya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, dan itu merupakan satu strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik, dan itu adalah bentuk-bentuk dari hubungan komunikasi eksternal. Ada bagian akhir. Kita akan coba lihat sebenarnya ada tidak alasan
yang menguntungkan perusahaan. Kenapa? Komunikasi eksternal itu dilakukan. Apa alasannya? Kita akan coba bahas setelah ini. Ada beberapa alasan sebenarnya, alasan yang bisa menguntungkan perusahaan atau lembaga. Kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan? Kenapa organisasinya atau perusahaannya harus mengelola, mendesain komunikasi eksternal ini dan harus memilih jenis yang tepat ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat untuk melaksanakan komunikasi eksternal ini. Minimal ada dua alasan yang menguntungkan perusahaan. Yang pertama adalah komunikasi eksternal itu untuk membentuk persepsi dan optimi publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi kelayak, persepsi investor, persepsi klien, persepsi konsumen, persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga atau perusahaan kita menjadi lebih positif. Sehingga akhirnya apa? Kita mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar dan citra perusahaan. Jadi selain strategi penjualan persepsi dari publik, ya juga mempunyai peran yang sangat besar, sangat penting dalam meningkatkan penjualan, bahkan penjualan dari produk yang kita punya. Nah, ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, artinya kita contohkan perusahaan kita ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik tentang sebuah brand yang kita punya, misal mereka tidak segan-segan untuk membelinya meski dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Brand itu dipercaya kualitasnya bagus. Dan mereka tidak akan lagi pernah melirik brand-brand yang lain. Ketika orang yakin dan percaya dan merasakan bahwa tidak ada lagi brand yang lebih baik daripada itu, maka harga menjadi nomor sekian. Dan biasanya yang lebih hebat lagi, mereka satu orang akan menjadi corak promosi yang akan merekomendasikan produk-produk yang kita punya kepada orang lain. Jadi ini adalah iklan berjalan yang gratis yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Nah, yang kedua, keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola atau dilakukan secara benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru. Ini khusus untuk perusahaan pelanggan baru yang selama ini mungkin tidak terjangkau, tapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal, maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya, kenapa komunikasi eksternal penting? Yakni tadi ada pelanggan-pelanggan baru yang belum tersentuh, sekarang disentuh. Seperti yang kita ketahui misalnya di era sekarang yang modern, semuanya dapat dilakukan melalui media sosial. Yang tidak tersentuh, yang berada di pelosok. Nah, sekarang sudah bisa kita tarik yang tidak tahu, yang tidak kenal, sekarang kita bisa kenal. Apa sih untuk kondisi online sekarang yang kita tidak bisa sampai ketika manapun, ke titik manapun? Kita tidak bisa sampai ke titik manapun asal ada sinyal, asal ada internet. Semua bisa kita sentuh. Jadi apalagi komunikasi eksternal ini sebenarnya dengan kondisi teknologi yang luar biasa, saat sekarang keuntungan yang paling besar yang dimanfaatkan bagi lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi sama sekali. Oke, baik, ini bagian terakhir dari komunikasi eksternal dari analisis. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Missy Dwi Suryani, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.